Shalom saudara sekalian, kita kembali akan merenungkan kitab Ulangan dan kali ini kita sudah sampai pada pasal 24 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Saudara, dua ayat ini bicara tentang bahaya penyakit kusta. Demikian firman Tuhan saya bacakan, hati-hatilah dalam hal penyakit kulit yang menajiskan dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka, haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Saudara, penyakit kusta. Pada masa itu penyakit kusta bukanlah penyakit biasa. Penyakit kusta berkaitan erat dengan hukuman Tuhan. Artinya seseorang yang terkena penyakit kusta, maka dia dianggap sebagai seorang yang terkena hukuman Allah. Apa yang terjadi pada orang yang kena kusta, saudara sekalian? Seorang yang terkena kusta akan mengalami kerusakan pada kulit dan dia mati rasa. Dia tidak akan menyadari ketika terluka atau dalam bahaya karena kehilangan sistem peringatan pada tubuhnya. Selain menderita secara fisik, seorang yang terkena kusta pada masa itu juga akan dianggap najis dan dikucilkan dari masyarakat Israel. Karena setiap orang yang bersentuhan dengan dia akan dianggap najis juga. Itu sebabnya Musa mengingatkan umat Israel akan apa yang pernah menimpa Miriam saudaranya, yang mana pada saat itu Miriam secara diam-diam mengata-ngatai yang jelek-jelek tentang Musa, karena Musa mengambil seorang perempuan Kus sebagai istrinya. Hal ini menimbulkan murka Tuhan, dan seketika itu juga Miriam terkena penyakit kusta, kulitnya putih seperti salju. Saudara, Musa mengingatkan Israel untuk tidak meremehkan penyakit ini. Penyakit ini tidak bisa diobati secara biasa seperti penyakit lainnya. Penyakit ini hanya bisa disembuhkan oleh Allah. Oleh sebab itu, maka orang terkena penyakit kusta saat itu harus datang kepada imam sebagai wakil Allah dan melakukan apa yang diperintahkan imam kepada mereka. Nah, hari ini tentu tidak demikian, saudara sekalian. Penyakit kusta bukan lagi berarti hukuman Allah. Namun kita belajar bagaimana Allah memakai penyakit kusta ini untuk menggambarkan dosa manusia. Itu sebabnya kusta dianggap hukuman dari Allah. Dosa adalah kusta bagi jiwa manusia, sebuah akibat dari pemberontakan terhadap Allah. Dosa begitu menjijikkan, begitu najis di hadapan Allah dan membuat kita terpisah dari Allah. Dosa begitu mengerikan, membuat kita mati rasa sampai kita tidak sadar dan terus saja menikmatinya. Padahal kita sedang semakin mendekat kepada maut. Satu persatu bagian dari hidup kita rusak dan binasa tanpa kita sadari. Saudara, kita adalah orang-orang yang telah ditahirkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Janganlah kita bermain-main dengan dosa lagi, menajiskan diri kita dengan kusta rohani ini lagi. Marilah kita menjauhinya. Saudara, apakah saat ini masih ada dosa-dosa yang Anda pelihara dalam hidup Anda? Jangan anggap remeh dosa itu. Dosa akan menghancurkan hidupmu, membuat hidupmu berantakan, membuat hidupmu sia-sia, dan yang pasti dosa akan membuat engkau jauh dari Allah. Karena Allah kudus, tidak mungkin didekati oleh yang najis. Nah, sebelum tubuh dan jiwamu dirusak oleh dosa, maka saudara datanglah kepada Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel datang kepada imam untuk meminta petunjuk. Artinya, engkau tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah dosamu sendiri. Engkau perlu datang kepada Allah, sebab hanya Allah yang sanggup mentahirkan dosa kita. Karena itu, datanglah kepada Allah, mohonlah pengampunannya, dan mengikuti petunjuk-petunjuknya agar dapat pulih dari dosa, yaitu kusta rohani ini. Jangan berpikir kita dengan segala kesalehan kita, segala kebajikan kita, dan usaha-usaha kita lainnya, kita dapat menutupi kusta-kusta jiwa kita ini. Tidak. Apapun yang kita lakukan tidak akan pernah bisa melepaskan kita dari dosa. Oleh karena itu, seperti janji firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia, yaitu Allah, setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu sebabnya saudara, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah kusta jiwa kita ini selain datang dengan muka tertunduk, mengakui, maka Allah
bukan hanya mengampuni kita, tetapi Dia juga akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari saudara, jika engkau masih memelihara dosa-dosa tertentu dalam hidupmu, datanglah kepada Allah. Jangan tunggu hidupmu rusak dan jiwamu binasa. Kiranya Tuhan menolong kita.